Mereka langsung bertindak setelah selesai membahas. Setelah membuang dokumennya ke atas meja dengan sembarangan, Desta berbalik badan dan berjalan keluar ruangan kerja. Oh ya, kamu datang ke sini dan merusak kamera pengawas dengan terang-terangan, tidak takut ketahuan ya? Ketika berjalan di koridor barusan, Desta bertanya dengan penasaran. Tidak perlu khawatir. Aku sudah menyelidiki dengan jelas sebelum datang ke sini. Sifat Valora sangat teliti. Dia memasang begitu banyaknya kamera pengawas di dalam Geisha Group. Pastinya sedang menyembunyikan rahasia yang tidak dapat diungkapkan. Jadi menurutmu, ruang manakah yang paling besar di dalam seluruh perusahaan ini? Violeta menarik sudut bibir, lalu berkata dengan gaya misterius. Desta berpikir sejenak dan berkata, Abang, ada message untuk abang. Apabila cukup luas, dia dapat merancang sebuah ruangan rahasia untuk menyembunyikan rahasianya. Violeta sedikit mengerut bibir setelah mendengar demikian. Desta mengerut alis dengan kebingungan, jangan-jangan dirinya salah menebak. Abang, ada message untuk abang. Setelah itu Violeta berkata lagi, awalnya aku juga berpikir demikian, tetapi setelah melakukan penyelidikan, rupanya ruangan terbesar dalam perusahaan ini adalah ruang monitor. Abang, ada message untuk abang. Pernah melihatnya. 3 sisi di dalam ruangan itu penuh dengan layar monitor. Kalau orang tripofobia yang melihat adegan tempat itu, bulu kuduknya pasti akan jatuh berserakan di lantai. Di dalamnya ada 30 pengawal yang bertugas secara bergiliran untuk mengawasi keadaan Geisha Group, antisipasi ada orang asing yang menyelinap ke dalam. Kalau begitu kamu masih berani merusak kamera pengawas itu dengan terang-terangan ya? Bukannya lebih memancing rasa curiga dari mereka, Desta semakin penasaran lagi. Kamu tidak perlu khawatir kalau yang ini. Violeta tersenyum dengan percaya diri. Aku berani bertindak demikian. Sudah pasti karena ada persiapan sebelumnya melakukannya. Kamu jangan beranggapan bahwa monitor di 3 sisi dinding itu sudah sangat banyak. 3 sisi dinding itu tetap saja tidak cukup untuk menampilkan seluruh adegan yang terekam di kamera pengawas. Jadi monitor itu akan mengalihkan adegan rekaman secara bergiliran setiap 15 menit. Aku sudah memprediksi waktunya. Apabila ingin menampilkan adegan pengawasan di koridor barusan, setidaknya harus antri hingga 1 jam kemudian. Dalam waktu 1 jam ini, aku sudah bisa melakukan berbagai hal. Bukannya enteng sekali apabila hanya ingin mencari sebuah formulir? Lagi pula, dikarenakan jumlah kamera pengawas yang terlalu banyak, sehingga biaya pemeliharaan untuk kamera pengawas sudah mencapai 90% pada setiap tahunnya. Aku hanya sekedar merusak beberapa kamera pengawas saja, sama sekali tidak bisa memancing perhatian mereka. Tenang saja. Desta merasa salut sekali setelah mendengarnya. Pada saat dia masih di rumah dan kebingungan dengan rencana terhadap Geisha Group pada kali ini, Violeta sudah mulai bertindak dan telah mendapatkan berbagai informasi penting. Meskipun wanita memang memiliki cenderung mudah dalam melakukan tindakan seperti ini, namun kemampuan pribadi Violeta tetap saja tidak dapat terabaikan. Violeta adalah orang yang hebat dan berbakat. Apabila dapat membuat Violeta setia dan bekerja untuk dirinya, pastinya adalah transaksi yang sangat menguntungkan. Setelah berpikir demikian, pemikiran Desta menjadi lincah dan bersemangat. Violeta belum bahwa Desta telah memperhitungkan diri. Apabila dia mengetahui niat yang sedang dipikirkan Desta, pastinya akan melotot bulat terhadap dirinya. Tuan Nona, pada pertengahan acara pameran, tolong jangan berjalan sembarangan. Ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh direktur kami. Mohon jangan menyusahkan kami yang hanya menerima gaji. Setelah tiba di depan ruang pemeran, security barusan berjalan menghampiri dan berkata dengan tampang tersenyum. Dia benaran tidak berani menyinggung tamu mulia yang diundang oleh Valora, namun pada saat yang sama,
Dia juga merasa khawatir apabila orang tersebut melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Valora tetap saja tidak akan mengampuni dirinya. Desta juga mengerti dengan kesusahan security tersebut. Ketika dia baru saja ingin mengangguk setuju, tubuh Violeta yang berada di sampingnya tiba-tiba menjadi lemas. Tubuh lemah lembut yang jatuh ke dalam pelukan membuat Desta kepikiran sesuatu. Kata-kata yang akan dilontarkan juga tertelan kembali. Namun wajah Violeta malah merona merah dan berkata dengan tampang mesra, "Tidak boleh salahkan kami juga. Rancangan gedung kalian terlalu sederhana. Bahkan tidak menyediakan ruangan tersendiri untuk tamu. Kami juga merasa sangat tidak nyaman pada saat ingin melakukan sesuatu. Tetapi aku tidak bisa menahan lagi, makanya hanya bisa membawa suamiku mencari kamar mandi yang sepi untuk menyelesaikannya. Jangan-jangan tidak boleh juga ya?" Petugas security langsung kaku di tempat setelah mendengar penjelasan ini. Jelasnya tidak kepikiran bahwa Violeta yang kelihatannya seperti wanita dewasa ini bahkan dapat melontarkan kata-kata yang begitu menghebohkan. Dia tersenyum canggung dan berkata, bisa, tentu saja bisa. Aku yang terlalu tidak sopan, mohon jangan berkenan dengan tingkahku." Setelah itu petugas security tersebut langsung meluangkan jalan dan tidak berkata apapun lain. Desta melotot kaget. Dia menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak bisa mengikuti alur pemikiran Violeta. Ketika dia masih ingin mengelak lagi, Violeta langsung menarik tubuhnya ke dalam ruang pameran. Pada saat melewati sisi petugas security barusan, Desta mendengar petugas tersebut berbisik dengan nada ringan. Dua orang ini hanya keluar hingga 15 menit. Apabila mencantumkan waktu membuka baju dan pemanasan, seharusnya tidak menyisakan waktu yang banyak lagi. Hai, usianya masih muda, kenapa begitu lemah pula? Kamu yang lemah, keluargamu yang lemah semua. Abang, ada message untuk abang. Dalam hati sendiri, ketika dia ingin berdebat dengan petugas security tersebut, Violeta langsung menarik dirinya ke tempat pajangan dengan terpaksa. "Violeta, kamu tunggu sebentar, aku mau kasih tahu dia apa yang dinamakan dengan lelaki sejati." Desta mengepal tangan dan berkata dengan emosi. Bercanda apa? Dirinya lemah. Pada saat dirinya terjebak dengan ilusi dan bermesraan dengan Taeyeon Tang. Taeyeon bahkan tidak bisa berjalan lagi pada keesokan harinya. Kekuatan pertempuran dirinya yang begitu hebat, mana sudi menerima penghinaan dengan kata lemah? Akan tetapi, Violeta sepertinya tidak ada maksud untuk melepaskannya. Dia memeluk lengan Desta dan menggesek lengan Desta dengan bagian dadanya, lalu berkata dengan nada manja, "Sayang, aku mau barang ini." Desta terbengong sejenak, lalu langsung menoleh ke arah yang ditunjuk Violeta. Ternyata barang yang ditunjuknya adalah sebuah tungku yang sering muncul di dalam cerita novel. Akan tetapi tungku tersebut berbentuk mini dan hanya sebesar telapak tangan. Seharusnya ada orang membosankan yang membuatnya dengan hasil bayangan sendiri. Berdasarkan penampilannya, barang tersebut sama sekali tidak ada nilai untuk koleksi. Namun barang yang tidak bernilai apapun ini malahan menjual dengan harga 40 miliar. Desta mengerut bibir, lalu menggeleng kepala dan berkata, "Jangan bising, barang itu bahkan lebih kecil dari pispot kencing, buat apa membelinya?" Dia memang sangat kaya. Namun dia tetap saja harus menghabiskan uang pada tempatnya agar tidak sakit hati. Menghabiskan uang 40 miliar untuk membeli barang kerajinan tidak berguna ini, bahkan kakeknya saja juga tidak mungkin melakukannya. Dirinya mana mungkin melakukan hal yang begitu bodoh. Jangan lupa kalau dirinya adalah seorang pengusaha. Tidak mau tahu, aku mau. Violeta bagaikan telah kesurupan oleh ratu film. Dia mulai mengentak kakinya dan merajuk di tempat. Jelasnya nekat sekali terhadap barang kerajinan tersebut. Pada saat Violeta yang tegas dan dewasa ini memperlihatkan gerakan manja,
Rasa tolak belakangnya sangat jelas sekali, jantung Desta langsung berdetak kencang dan hampir saja menyetujui permintaannya. Namun dia langsung menyadari kembali, saat ini Violeta sedang berakting. Apabila dia terlanjur membeli barang tersebut, bukannya drama ini akan tamat dengan begitu saja. Oleh sebab itu dia mengerut alis dan berkata dengan nada dingin, "Kamu kenapa pula? Aku sudah bilang tidak mau beli. Kalau kamu terus ribut lagi, percaya tidak kalau aku akan menamparmu?" Tanda seru petik 2. Desta juga pura-pura mengangkat tangannya pada saat berbicara, gayanya seolah-olah ingin menamparkan Violeta. Pertengkaran mereka berdua telah menarik perhatian hadirin sekitarnya. Pada saat tamparan Desta akan melekat pada wajah Violeta yang cantik dan mulus, sebuah suara membentak meledak seketika. "Hentikan, kamu mana bisa memukul nona yang begitu cantik?" Ada seseorang yang membentak di dalam kerumunan orang. Setelah itu seorang pria tampan bagaikan kesatria barat berjalan keluar dari kerumunan tersebut. Setelah itu dia menghentikan tindakan Desta dengan suara nyaring. Pada sudut yang tidak dilihat oleh semua hadirin, Desta dan Violeta saling bertatapan dan tersenyum. Akhirnya ada ikan yang menggigit umpan. Setelah itu lelaki tersebut berjalan ke hadapan Desta dengan tampang emosi. Lalu menunjuk batang hidungnya dan memaki, "Kamu kenapa bisa begitu kasar, bahkan berani bertindak kekerasan terhadap nona yang begitu cantik? Kamu masih seorang pria ya? Apa hubungannya denganmu? Wajar saja kalau aku memukul istri sendiri, apa masih perlu meminta persetujuan kamu yang hanya sebagai orang luar ya?" Desta juga tidak mau mengalah. Saat ini dia bagaikan telah kesurupan suami emosional dan terus memerankan suami emosionalnya tersebut dengan kesan yang sangat nyata. "Kamu." Pria tampan langsung terdiam setelah dibantah oleh Desta. Bagaimanapun orang luar akan lebih susah untuk mengikut campur masalah rumah tangga. Desta dan Violeta adalah suami istri, dirinya yang hanya sebagai orang luar memang tidak berhak untuk bersuara terhadap masalah suami istri tersebut. Namun Violeta benar-benar cantik sekali. Aura dingin dan tegas pada dirinya sangat memesonakan. Apalagi pada saat ini. Wanita dewasa tersebut malahan sedang mencibir bibir dan menarik sudut baju Desta dengan tampang kasihan. Kesan yang memadukan aura dingin dan kasihan ini benar-benar sangat menggodakan. Pria tampan tersebut merasa dirinya tidak boleh membiarkan Desta meneruskan aksinya lagi. Pada seketika itu, pria tampan tersebut langsung berkata, "Tuan, aku melihat sepertinya kamu tidak terlalu menyayangi nona ini. Kamu begitu mubazir barang berharga, bukannya tidak terlalu baik ya?" Mubazir barang berharga. Dia pantas juga dikatakan sebagai berharga. Desta mengelus sinis, jari tangannya sedang mencubit dagu Violeta dan mengangkat wajah Violeta yang dingin dan cantik, setelah itu langsung membuang ke samping dengan tampang merasa menjijikkan. Raut wajah Violeta semakin terkesan kasihan lagi. Hal ini membuat pria tampang tersebut menjadi sangat gelisah. Akhirnya dia berkata kepada Violeta dengan tampang nekat, "Nona, kalau kamu membutuhkannya, aku bisa membela kebenaran untukmu. Kalau kamu menginginkan kerajinan tangan seperti itu, aku boleh memberikan padamu secara gratis." Violeta terbengong di tempat setelah mendengar demikian. Matanya yang indah dan jernih terus menatap pria tampan tersebut, seolah-olah tidak berani membayangkan bahwa ternyata ada orang yang begitu baik terhadap dirinya. Sementara ekspresi wajah Violeta pada saat ini membuat pria tampan tersebut menjadi semakin sombong dan puas.
Apa maksudmu sekarang? Bahkan berani merenggut wanita aku. Kamu menganggap aku Desta sebagai orang mati ya? Pada saat ini, Desta mempertimbangkan bahasanya dan mulai menampilkan aktingnya. Saat ini dia berakting sebagai suami yang sangat emosional. Gaya bicaranya tentu saja harus lebih kasar, dia tidak boleh berbicara seperti biasanya lagi, jika tidak demikian, bisa jadi mereka akan dicurigai oleh hadirin yang ada. Pria tampan itu langsung tersenyum lebar setelah mendengarnya, rupanya kamu adalah Desta ya? Tuan muda gedung Sky yang sangat populer dalam waktu dekat ini, reputasi kamu di luar lumayan bagus, tetapi ternyata kamu adalah lelaki yang begitu kasar. Aku apanya yang kasar? Desta menampakkan reaksi emosi. Masih perlu dijelaskan lagi ya? Bahkan tidak tahu untuk menyayangi wanita sendiri, kesuksesan kamu hanya dikarenakan keberkatan dari nenek moyang, apabila terlepaskan dari bantuan keluarga, kamu juga hanya apaan? Pria tampang sama sekali tidak takut padanya dan terus memaki dengan kuat. Reaksi wajah Desta menjadi seram, tangannya sudah mengepal erat, gayanya seperti ingin memukul orang. Hadirin di sekeliling mulai berbisik dan bergosip, jelasnya hanya ingin menyaksikan adegan drama ini. Pria tampan juga tersenyum sinis setelah melihat keadaannya. Lalu berkata, kenapa pula? Masih ingin berkelahi ya? Aku kasih tahu kamu. Kalau aku sudah berani melontarkan kata-kata ini, tandanya aku tidak akan takut dengan balasannya. Orang lain mungkin takut saja terhadap kamu, tetapi aku Dingmar sama sekali tidak peduli. Dingmar, dia bermarga Ding, jangan-jangan orang keluarga Ding ya? Di dalam kerumunan orang, ada seorang hadirin yang berkata dengan nada kaget. Keluarga Ding, keluarga tentara ya? Keluarga yang berkedudukan setara dengan keluarga Fang? Dengarnya dua putra keluarga Ding sudah resmi kembali dari pasukan tentara, Dingmar ini adalah salah satunya, satunya lagi bernama Dingdon kan? Setelah mendengar percakapan hadirin, Desta baru menyadari bahwa ternyata dirinya telah bertemu dengan kenalannya. Namun kenalan tersebut tentu saja bukan dirinya dan Dingmar, malahan merujuk pada dirinya dan keluarga Ding. Pada sebelumnya di rumah keluarga Fang. Dirinya telah menjadi tameng Fang Mei, dia telah merenggut wanita Dingdon di hadapan umum, namun pada kali ini, dirinya dan Dingmar terlibat lagi dalam pertikaian yang berhubungan wanita. Ujung-ujungnya, keluarga Ding terus berhubungan dengan dirinya dalam masalah wanita, memang seru sekali. Setelah menyimpan pemikirannya, Desta lanjut berkata, kalau begitu aku malahan mau lihat, apa keberanianmu untuk datang merebut wanitaku? Tanda seru petik 2. Setelah selesai berkata, Desta berteriak dan memukul ke wajah Dingmar. Dingmar buru-buru mundur ke belakang dan menghindari pukulan tersebut. Setelah itu telapak kakinya menginjak kuat pada lantai, saat ini dia tidak memundurkan langkahnya lagi, dia terus maju dan beranjak ke hadapan Desta, akhirnya mulai bertarung dengan Desta. Pada saat baru mulai bertarung, Desta langsung menyadari bahwa kemampuan Dingmar jauh lebih rendah daripada kemampuan Dingdon. Sehingga mudah sekali bagi Desta untuk mengalahkannya, namun apabila menyelesaikan Dingmar dengan secepat itu, drama ini tidak dapat terus berlangsung lagi. Oleh sebab itu Desta mengendalikan tenaganya dan terus bertarung dengan Dingmar. Apabila di dalam pandangan hadirin, kemampuan mereka berdua sudah hampir setara, bahkan sepertinya Dingmar lebih hebat sedikit daripada Desta. Masalah telah berkembang hingga keadaan seperti ini, para hadirin tentu saja ingin terus menyaksikan keramaian drama, namun petugas security di acara pameran menjadi sangat panik. Bagaimanapun Desta dan Dingmar adalah tamu mulia dalam malam ini. Sekarang dua tamu yang sangat berkedudukan ini malah bertarung di sini, apabila mereka yang menjaga keamanan acara masih tidak bertindak lagi, pastinya harus menerima hukuman parah dari Valora. Namun mereka hanya orang biasa saja. Paling juga hanya pernah belajar sejenis teknik sejenis karate.
Sehingga mana mungkin bisa bersaing dengan petarung seperti Dingmar dan Desta. Setelah melihat mereka berdua yang semakin heboh bertarung, para petugas security sudah hampir menangis karena panik. Pada saat ini, Desta merasa pertikaian tersebut tidak dapat menjadi heboh apabila terus bertarung seperti ini. Apabila ingin memancing kehadiran Valora, tetap saja membutuhkan sebuah kejadian yang menghebohkan. Oleh sebab itu, dia menghindari sebuah tendangan dari Dingmar. Mau lari? Tanda seru petik 2. Dingmar terus memperhatikan semua gerak-gerik Desta. Ketika melihat Desta yang menghindar ke arah kiri, dia langsung menendangnya dengan tanpa ragu. Dalam seketika ini, Desta tersenyum lebar dan berjongkok secara langsung. Setelah itu langsung terdengar suara pecahan barang. Dingmar bahkan menghancurkan sebuah botol kaca hanya dengan satu tendangan. Sebuah porselen zaman kerajaan langsung hancur berpecah belah dan berserakan di lantai. Para hadirin menarik nafas dalam setelah melihat adegan tersebut. Uang 10 miliar terbang begitu saja. Desta menoleh untuk melihatnya, lalu menjerit dengan nada senang, "Kalian sudah lihat kan, dia yang menghancurkan barang ini tidak berhubungan denganku." Dingmar menyadari kalau dirinya telah dipermainkan oleh Desta, sehingga wajahnya menjadi kemerahan karena emosi, nafasnya juga semakin terengah-engah. 10 miliar juga tidak seberapa, aku yang bayar. Setelah selesai berbicara, dia langsung menyerang dan meninju ke arah Desta. Desta mengulur tangannya dan menggerakkan kekuatan pada ujung jarinya. Kekuatan tersebut diam-diam melekat pada kepalan tangan Dingmar. Desta mengendalikan kekuatan dirinya untuk membimbing tangan Dingmar agar dapat memukul ke arah pajangan. Setelah terdengar suara pecahan, sebuah guci kuno dengan harga 20 miliar juga hancur dengan begitu saja. Para hadirin semakin menjerit terkejut setelah melihatnya. Dingmar menatap tangan sendiri dengan tampang kebingungan. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa arah pukulan dirinya dapat berubah secara tiba-tiba. Namun setelah melihat reaksi Desta yang sombong dan arogan, dia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Akhirnya dia langsung menyerang lagi ke arah Desta. Setelah itu suara berpecahan terus berlangsung. Padahal Dingmar sudah sangat berhati-hati, namun tetapi saja menghancurkan berbagai barang dengan tidak jelas. Setengah dari barang pajangan telah dihancurkan oleh Dingmar. Ada orang yang menghitung secara kasar, apabila menghitung berdasarkan modal, barang yang telah dihancurkannya telah mencapai harga 200 miliar. Meskipun keluarga Ding adalah keluarga yang berkedudukan, namun tetap saja tidak bisa mengeluarkan 200 miliar dengan semudah itu. Bagaimanapun keluarga Ding adalah keluarga tentara, bukan keluarga pengusaha biasanya. Mungkin saja seluruh keluarga Ding akan sangat sakit hati setelah melakukan ganti rugi 200 miliar ini. Sementara pada saat ini Dingmar telah terbakar oleh api amarah. Dia merasa emosi dan juga khawatir. Dia hanya ingin memukul Desta dengan mati-matian. Mana bisa mempedulikan hal lainnya lagi? Saat ini kedua mata Dingmar telah kemerahan. Keadaannya bagaikan orang gila yang baru melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Setelah itu dia menjerit kuat dan berlari ke arah Desta. Desta tersenyum sinis. Dia menggerakkan badan dan menyelinap ke dalam kerumunan hadirin. Lalu sambil berlari dan sambil menjerit, "Aduh, aku tidak mau pukul lagi, budak ini memang seekor anjing gila, kalian bantu menghalangi ya. Budak sialan. Cepat hentikan juga. Aku mau menghantam kamu." Dingmar membentak dengan kuat, kedua tangannya sedang melayang sembarang. Orang yang menghalang di depannya juga jatuh tergeletak karena pukulan dari dirinya. Keadaan menjadi kacau dalam seketika. Bagaimanapun orang yang dapat menghadiri acara pameran ini adalah orang yang berkedudukan di kota Yunhai. Namun saat ini malahan ditampar oleh generasi muda keluarga Ding. Apabila kejadian ini tersebar keluar, bagaimana mereka menjaga nama baik dan reputasi dirinya di kota Yunhai lagi?
Dikarenakan terpancing oleh rasa emosi, beberapa orang yang tertampar buru-buru mengeluarkan ponsel dari saku bajunya, lalu memanggil pengawal bayarannya agar dapat masuk ke dalam acara. Awalnya beberapa security bermaksud untuk menghalangi berbagai pengawal tersebut. Namun saat ini majikan berbagai pengawal ini sudah terlanjur dipukul orang. Apabila pengawal tersebut tidak masuk ke dalam acara lagi, mereka juga tidak bisa mempertahankan pekerjaan ini lagi. Oleh sebab itu, serombongan pengawal menerobos dari luar acara, lalu menahan di hadapan Dingmar dengan reaksi emosi. Akan tetapi, Dingmar telah lama berkeliaran di dalam pasukan tentara. Sehingga kemampuan dirinya juga tidak biasa, meskipun berbagai pengawal tersebut sangat hebat dalam bertarung, namun tetap saja bukan saingan Dingmar. Tidak lama kemudian, mereka sudah jatuh tergeletak di lantai dan terus menjerit tragis. Keadaannya sangat menyedihkan. Keadaan di kondisi menjadi semakin tidak terkendali. Kedua pintu sebuah lift yang berada di dalam ruang pemeran terbuka secara tiba-tiba. Seorang lelaki berkacamata bingkai emas yang menebar aura berkuasa sedang berjalan menghampiri Dingmar dengan reaksi seram. Ketua security yang bertugas dalam mempertahankan keamanan acara pemeran sedang mengikuti di belakangnya. Pria tersebut adalah Valora. Dia memanfaatkan acara pameran ini untuk mengelabui niat aslinya. Barusan dia sedang bertransaksi di lantai atas gedung ini dengan tamu yang berasal dari segitiga emas, namun malah menerima laporan keributan tamu yang berada di lantai bawahnya. Awalnya dia sama sekali tidak peduli dan hanya menyerahkan kepada ketua security untuk mengurusnya. Apabila tidak dapat menyelesaikannya, dia akan langsung memecat ketua security tersebut, namun pada 10 menit kemudian, dia menerima laporan yang menyatakan kejadian krisis pada acara tersebut. Api amarah di hatinya langsung meledak. Transaksi pada malam ini sangat penting dan tidak mengizinkan kecelakaan apapun. Oleh sebab itu dia mesti turun tangan sendiri untuk memperhatikan keadaannya beserta menyelesaikan pertikaian ini. Bagaimanapun dia juga tidak dapat memprediksi perkembangan yang akan terjadi. Apabila menarik perhatian pihak kepolisian, urusan dirinya akan semakin merepotkan. Berbagai hadirin di acara sedang berdiri di tempat jauh sambil menyaksikan peperangan tersebut. Setelah melihat kedatangan Valora, ada beberapa hadirin yang masih bisa mempertahankan kesadarannya langsung memerintahkan kepada pengawalnya untuk menjauh. Sementara beberapa hadirin yang telah emosi bahkan sudah turun tangan sendiri untuk menghantam Dingmar, mana mungkin bisa menghiraukan Valora? Valora juga tidak berkata apapun dan tidak menyuruh pengawal untuk mengamankan keadaan. Dia hanya melangkah ke depan dan berdiri di belakang tubuh Dingmar yang telah kegilaan bertarung. Dingmar yang sangat teliti juga menyadari bahwa ada seseorang yang mendekati tubuhnya, oleh sebab itu dia berbalik badan dan langsung meninju ke orang tersebut. Valora bahkan tidak mengedipkan mata dan langsung menghindar dengan secepat kilat. Dua jari tangannya merapat dan menekan erat pada bagian perut Dingmar. Setelah itu terdengar suara seseorang yang tergeletak di lantai. Wajah Dingmar menjadi pucat, seluruh tenaga tubuhnya juga menghilang seketika. Setelah itu dia hanya tergeletak di lantai dengan tubuh yang lemas. Beberapa petugas security langsung mendirikan tubuh Dingmar. Meskipun telah berhasil menghentikan aksi Dingmar, namun juga hanya sekedar membuat dirinya kehilangan tenaganya saja. Valora sangat mengenal batas dalam menyelesaikan masalah, sehingga juga tidak melukai Dingmar. Bagaimanapun Valora juga tidak akan sanggup menerima api amarah dari keluarga Ding. Setelah Dingmar berhasil terdiam, beberapa hadirin lainnya juga menjadi tenang dengan perlahan-lahan. Valora menatap sekelilingnya dengan wajah tersenyum. Awalnya dia hanya melontarkan kata-kata sopan dan minta maaf kepada para hadirin. Lalu mengatakan bahwa hadirin dapat membeli barang pajangan dengan diskon 40% apabila berminat terhadap barang pajangan malam ini. Tindakan tersebut sedikit meredakan api amarah hadirin di tempat.
Setelah itu Valora mencari alasan untuk keluar dari acara pameran. Dia memanggil ketua security yang sedang ketakutan di samping, lalu menamparnya dan berkata dengan nada dingin, bilang, "Apa yang terjadi? Apa penyebab pertikaian?" Ketua security tersebut memegang pipinya yang telah bengkak kemerahan. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dan langsung menceritakan kejadiannya dengan rinci. Maksudnya Desta adalah orang pertama yang bertengkar dengan Dingmar? Tatapan Valora fokus melotot pada ketua security tersebut. Benar, Direktur. Desta adalah orang baru yang sedang populer dalam waktu dekat ini. Banyak orang kota Yunhai yang telah mengenalnya. Aku yakin tidak akan salah mengenal. Dia adalah orang pertama yang berkelahi dengan Tuan Muda Ding. Petugas security berkata dengan penuh keyakinan. Kalau begitu di mana orangnya? Kenapa aku tidak melihatnya? Dalam benak Valora muncul firasat buruk, lalu buru-buru bertanya lagi. Ketua pengawal juga terbengong, lalu menggaruk rambut sendiri dan berkata dengan tampang kebingungan, "Benar juga, lalu seorang wanita yang datang bersamanya juga sudah hilang. Sialan." Pada detik ini, meskipun Valora yang biasanya sangat sopan dan santun bahkan juga melontarkan kata-kata kasar, dia menendang langsung pada perut ketua security. Ketua security tersebut juga jatuh tergeletak di lantai. Setelah itu Valora mengambil interfon yang berada di tangan asisten dan berkata dengan nada kejam, "Semua orang perhatian. Mengantar semua hadirin yang berada di dalam acara pameran agar dapat keluar dari perusahaan. Setelah itu mengunci semua tempat keluar pada Geisha Group. Aku mau mengepung dan menangkap orang." "Siap." Semua orang menjawab dengan serentak melalui interfon. Akhirnya Valora mulai mengerti dengan keadaannya. Sebenarnya tujuan dirinya pada malam ini bukan hanya ingin menutupi transaksi yang sedang dijalankannya, malahan juga ingin sekalian menyelesaikan Desta yang terus menentangnya. Namun bagi dirinya, Desta hanya sekedar anak kecil yang baru menginjak dunia sosial. Sehingga tidak mungkin bisa bersaing dengan dirinya yang telah berpengalaman. Oleh sebab itu dia sama sekali tidak waspada terhadap Desta. Dia bermaksud untuk menyelesaikan transaksinya dengan terlebih dahulu, setelah itu baru menghajar Desta yang tidak tahu mati ini. Akan tetapi dia malah tidak kepikiran. Kelihatannya Desta memang sangat ceroboh dan sombong karena berani menginjak ke dalam perangkap pada malam ini. Namun sebenarnya Desta malah memanfaatkan perangkap tersebut untuk mencari rahasia tersembunyi yang ada dalam Geisha Group. Bagaimanapun Desta yang telah menimbulkan keributan ini. Namun ketika pertikaian dan keributan sudah semakin besar, dia malahan pergi dengan tanpa disadari. Dia bahkan menghilang dengan tanpa jejak dan tanpa menarik perhatian hadirin. Desta yang sialan, kalau sampai tertangkap, aku pasti akan membunuhmu. Valora sangat emosi, tatapan matanya sangat dingin, setelah itu berkata dengan suara yang sedikit serak.